Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di YouTube channel Bacang Ariga. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana menjalankan emulator Tencent di DirectX 10. DirectX 10 ini identik dengan PGA jadul ya. Dan di tutorial kali ini atau penjelasan kali ini saya akan meng-share bagaimana cara meng-setting DirectX 10 ini di Tencent emulator. Jadi sebelumnya saya sudah download aplikasi portable dari Sarangnet. Yang belum download nanti bisa download, linknya saya sertakan di bawah. Oke, tanpa pikir panjang lagi kita akan coba beberapa tutorial. Ini tutorial step yang saya gunakan cukup gampang seperti ini ya. Ini kita bermain di PGA Nvidia, ada GTS 250 1 GB. Kita coba tes run dengan menggunakan direct terlebih dahulu. Ini PC kliennya sudah saya hidupkan. Untuk memperkuat bahwa ini DirectX 10, kita akan tengok dulu spesifikasi di kliennya ini. Sebentar. Ya. Ini GTS 250. Kita akan tes run menggunakan DirectX 10. Bagaimana responnya terhadap PGA GTS 250 ini. Kita tunggu loadingnya. GTS 250 ini saya rasa cukup powerful ya untuk menjalankan aplikasi di emulator ini. Cuma tidak support di beberapa game desktop yang membutuhkan direct. Notabene kebanyakan game-game kekinian dia itu udah directnya direct 11. Oke, coba kita jalankan PUBG. Kita tunggu sebentar. Biasanya ketidaksesuaian direct karena PGA ini DirectX 10, maka di tengah-tengah loading biasanya nanti muncul seperti macam blank ataupun kerusakan pada warna, deklarasi warnanya ini, filter warnanya ada yang rusak, entah itu di bagian pokoknya itu yang rusak itu di bagian pengolahan grafisnya nanti. Coba kita tes dulu dengan DirectX 10 ini kita jalankan. Nah, ini dia. Ini efek putih blank. Ini terjadi gara-gara kita menggunakan DirectX 10 dan ini ngeblank dia. Nah, setelah loading dia bakal stuck di sini. Ini kita tunggu. Tentu bakal nggak nyaman ya kalau main seperti ini. Betul kan? Ya. Jadi solusinya kita gunakan, karena setiap VGA itu dia menggunakan dua pengolahan grafis. Yang pertama direct, yang kedua OpenGL. Jadi kita akan gunakan OpenGL untuk pemrosesan gambarnya ini. Ini emulator kita tutup aja. Exit. Ini saya ngeditnya di PC klien ini ya, yang di remote. Jadi agak nge-lag. Oh, sebentar saya hidupkan cacinya dulu. Oke, cacinya sudah start. Kita kembali ke topik. Oke, kita kembali ke topik. Di sini saya akan mengedit sedikit konfigurasi, di mana konfigurasinya ini konfigurasi emulator Tencent. Setiap konfigurasi dari
TKB Portable yang dari Sarangnet, dia akan mengeluarkan satu konfigurasi. Coba kita lihat konfigurasinya. Nah, di sini coba lebih detail atau teliti. Untuk memudahkan setting rendering, kamu tinggal isi angka 1 atau 5 saja untuk rendering engine. Kalau opsinya nomor 1 OpenGL, 2 DirectX, 3 OpenGL Plus, maka nomor 4 DirectTX Plus, 5 Smart Mode. Secara default atau bawaan ini sudah terisi sendiri renderingnya yang nomor 4. Yang nomor 4 berarti DirectX Plus. Kita akan coba menggunakan OpenGL Plus, berarti ini kita ganti jadi 4. 3 ya, 3. Lalu kita save. Nah, coba kita jalankan lagi. Kita cukup mengalihkan dari mode direct ke mode OpenGL. Kita tes menggunakan OpenGL. Oke, tampak membaik. Loadingnya tampak baik. Tadi loadingnya di sini screennya wet screen. Dan waktu pemilihan orangnya ini tadi nggak karuan ya. Nah, seperti itulah teman-teman caranya bagaimana mengubah mode PGA jadul dari direct ke OpenGL. Sebetulnya untuk PGA GTS 250 ini masih cukup kuat, cuman karena menggunakan pin power jadi PGA-nya terkesan boros. Mungkin bagi teman-teman yang memiliki pertanyaan seperti ini, oh bang, itu bagaimana kalau misalnya kita buat satu shortcut bisa nggak tapi terpisah? Kalau misalnya kita run OpenGL, maka OpenGL aja. Jadi kalau kita run DX DirectX, maka yang tersetting langsung DirectX. Sebetulnya itu bisa. Jadi kita buat nanti dua shortcut yang isinya dua shortcutnya itu masing-masing mempunyai konfigurasi OpenGL dan DirectX. Sedikit atau banyaknya penjelasannya seperti ini. Ini konfigurasi dasar. Jika kita ingin membuat dua konfigurasi, ini saya sudah buat config DX dan config GL. Ya, ini sudah saya buat config DX dan config GL. Seperti ini caranya. Bukan komen ya. Pokoknya ginilah caranya. Kita buat satu folder baru. Kita contohkan saja, kita buat nama foldernya ini sebagai contoh 123. Nah, kita kopikan konfigurasinya ini ke 123. Oke. Sekarang di 123 ini config-nya ini contohnya kita buat yang versi. Nah, ini versinya kita buat versi yang sudah ada, versi OpenGL. Ini untuk shortcut pertama nanti, dan yang ini untuk config kedua. Yang ini kita ganti jadi 4. Berarti sudah ada dua konfigurasi. Yang ini konfigurasi dasar direct, di 123 konfigurasi dasar untuk OpenGL. Untuk run batch-nya saya akan kopikan yang dari punya saya. Ya, yang ini ya. Saya kopikan, nanti isinya saya akan sertakan di kolom deskripsi.
Padahal isinya nggak jauh-jauh susah amat yang buatnya. Sebelum membuat apa itu ya, sebelum lanjut ke tahap ini, pastikan ini config-nya ini kita buat dulu ke dalam arsip, add to arsip. Nah, sebentar loading, tapi kok kayak nge-freeze gitu ya. Nah, ini udah. Nah, setelah itu masuk ke ini centang create sfx archive. Setelah itu masuk ke advance, masuk ke sfx option. Nah, ada apa ini? Nah, habis itu kita masukkan directory di mana config ini akan diekstrak. Klik atas ini aja ya. Nah, di sini kita masuk kerarnya tadi lagi. Pasti berarti nanti sfx arsipnya ini kalau dijalankan maka dia akan mengekstrak yang ini, config ini, mengekstrak config ini ke mari lokasi ini. Habis itu masuk ke update, pilih overwrite all files seperti itu kira-kira, lalu klik OK dan klik OK lagi. Nah, maka sudah tercipta satu config yang bila kita buka seperti ini maka akan diekstrak config ini ke folder yang sudah kita tentukan. Nah, jadi cara yang step berikutnya ini kita akan buat run dengan konfigurasi seperti ini. Nah, ini namanya config exe. Jadi nanti disesuaikan saja dengan runnya ini. Karena di sini saya buat config gl kan nggak match, jadi saya rubah dulu ke config, atau lebih enak ke karena ini konfigurasi config dl maka kita buat gl juga lah. Nah, habis itu tentukan targetnya. Oh, ini kita rubah juga karena ini config gl exe ini harus rubah juga config gl juga. Nah, seperti itu kira-kira. Habis itu nanti kita ini satu komen ya, ini satu comment from, satu perintah. Ketika dijalankan maka yang pertama terjadi dia adalah membuka config gl ini dan mengekstraknya ke lokasi yang sudah dia tentukan. Habis itu komen kedua start di my game game assist atau Tencent portable-nya ini di sini nih. Nah, yang ini. Berarti perintah yang pertama dia akan ekstrak, lalu perintah kedua dia akan open TGB-nya ini, Tencent portable-nya ini. Dia akan buka Tencent portable. Kita save. Oke. Untuk menjalankannya cukup klik 2 kali. Itu sudah jalan ya. Sudah jalan dengan konfigurasi Tencent OpenGL, pengolahan grafis atau renderingnya OpenGL. Oke.
Jadi sebetulnya kita tinggal buat shortcut aja. Kita tinggal buat, jadi prosesnya itu sama. Ini konfigurasi untuk OpenGL. Jadi proses yang sama juga kita lakukan untuk misalnya direct ya. Direct. Kita buat contoh satu lagi. 1 2 4. Ini folder sebagai contoh. Saya buat 1 2 4. Maka di folder 1 2 4 ini config-nya ini saya kopikan lagi ke 1 2 4, paste, dan ini saya rubah config-nya ke nomor 4. Nomor 4 ini DirectX Plus. Sekarang saya akan save. Nah, config ini saya akan add arsip seperti tadi, create sfx arsip, masuk ke advance, sfx option, pilih target, seperti ini. Nah, paste, masuk ke menu update. Ini path-nya sudah masuk ke menu update, overwrite files. Nah, itu oke dan oke ya. Setelah ini kita akan kopikan lagi sedikit run bed-nya ini. Ya, run yang ini kita kopikan ke di sini. Kita akan rubah config-nya ini karena ini config direct, biar mudah diingat kita akan buat dx. Ya, kita sudah rubah config dx. Dan ini juga harus kita edit runnya karena ini masih kopian dari OpenGL tadi. Kita akan buat dx. dx seperti itu ya. Config dx. Oke, kita save. Jadi di sini kita sudah buat dua launcher. Yang pertama ini untuk renderingnya OpenGL, yang ini renderingnya menggunakan direct. Coba kita run yang menggunakan direct. Kita jalankan PUBG-nya. Cuma sebetulnya yang masalah ini di PUBG aja ya, PUBG, dan pernah semalam install itu Call of Duty Mobile. Tapi di sini kurang banyak peminatnya, saya uninstall. Cuma itu dua aja, PUBG dan COD-DM. Call of Duty itu tidak support DirectX 10. Kalau selagi masih ML dan Free Fire itu masih bisa menggunakan DirectX 10. Nah, ini tadi kita menjalankan, ini kita menjalankan tadi yang menggunakan direct, yang shortcut lah kita buat. Mungkin untuk tutorial kali ini itu saja yang dapat saya sampaikan. Bagi teman-teman yang mempunyai pertanyaan bisa ditanyakan di kolom komentar. Pokoknya itu tadi aja. Kita akan buat dua shortcut terpisah, yang shortcutnya ini ketika kita jalankan mempunyai perintah tersendiri, baik itu yang rendernya OpenGL dan rendernya direct. Ya, itu aja. Saya akhiri. Sebelum saya akhiri, untuk mensupport channel ini, mari sama-sama kita subscribe. Bantulah sedikit-sedikit. Subscribe, like, komen, dan share-nya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.